antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Hadrami Diaspora, dan ini adalah episode yang ke-5. Dalam episode ini kita insya-Allah akan mengkaji tentang pemalsuan nasab di dunia Arab itu sendiri. Jadi memang karena bangsa Arab itu mementingkan ilmu nasab, maka di bangsa Arab pun banyak terjadi pemalsuan nasab, dan kita akan melihat bagaimana hal seperti itu terjadi dan akibatnya apa. Pemalsuan nasab di dunia Arab dan Islam. Ilmu nasab di dunia Arab merupakan urusan yang paling penting. Jadi supaya lebih akurat kita akan membaca beberapa uraian dalam bahasa Arab dan kita akan menerjemahkan. وهذا العلم ممن فردت به العرب عمن سواها. Jadi ilmu ini, yaitu ilmu nasab itu, orang Arab sendiri, faradat bihi, orang Arab sendiri yang mementingkannya, amman siwaha minal umam, dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Jadi ilmu nasab ini orang Arab saja yang mementingkannya, atau paling mementingkan ilmu ini dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Siwaha minal umam. Wa amma mura'at al-ansab wa hifzaha, jika kita berurusan dengan penjagaan nasab, wa dzikrul usul wal bahthu anha, dan jika kita mencari tentang asal atau asal usul sesuatu, fababun tafarradat bihi al-arab, ini adalah urusan yang menjadi khas untuk bangsa Arab. Falam yusharikha fihi musyarik. Tidak ada bangsa yang lain yang seperti Arab dalam urusan penjagaan nasab. Wala mathalaha fihi mumathil. Juga tidak ada orang atau bangsa yang lain seperti bangsa Arab jika urusannya itu terkait dengan nasab. وقال ابن فارس رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العلوم التي اختصت بها العرب. Jadi Faris itu sudah menyebutkan beberapa ilmu yang menjadi khas Arab, وهي الإعراب والشعر الفائق والعروض. Di antaranya adalah i'rab dan syi'r al-faiq, puisi yang indah, wal urud. Urud itu ilmu urud, Anda sudah mengerti tentang ilmu urud, itu irama-irama dalam bentuk puisi. Jadi pernah kita menyatakan bahwa memang orang Arab ada beberapa ilmu-ilmu, tapi tidak penting seperti ilmu nasab. Jadi di antaranya al-Arab itu kan terkait dengan bahasa Arab, dan kita sudah menceritakan tentang bahasa Arab dan perkembangan bahasa Arab itu sendiri datangnya dari orang yang non-Arab. Syair memang orang Arab juga terkenal suka menyusun puisi. Dan al-urud karena terkait dengan seni puisi. Tapi yang paling penting bagi mereka adalah ilmu an-nasab. Walil Arab hifzul ansab. وما
يعلم أو ما يعلم أحد من الأمم عني بحفظ النسب عناية العرب. Jadi penjaga nasab itu memang khas orang-orang Arab. Dan tidak ada bangsa yang lain yang dapat dikatakan menjaga ilmu nasab seperti bangsa Arab. Dan ini juga tercermin pada ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu, dan kita sudah menjelaskan tentang ayat tersebut. Lalu yang berikutnya adalah orang yang tidak Arab atau non-Arab, mereka tidak begitu mementingkan hubungan nasab yang begitu jauh. Kita akan melihat misalnya wa ammal ajamu, ini juga tetap saja bahasa Arab karena memang biar Anda mempunyai gambaran. Wa ammal ajamu fa innaha la takad tantasibu ila abin qadimin ila nadiran. Jadi ajam itu adalah orang yang non-Arab, bangsa yang bahasanya bukan bahasa Arab, tidak bahasa Arab. Annaha la takadu tantasibu ila abin qadimin ila nadiran. Bangsa-bangsa yang non-Arab itu jarang mereka mengkaitkan diri mereka dengan nenek moyang yang sudah jauh sekali. Illa nadiran. Jarang sekali. Wa aktsaru intisabiha ila al-amkinati was-sana'i'. Jadi bangsa-bangsa yang non-Arab itu kebanyakan mereka mengkaitkan diri dengan al-amkinah, tempat-tempat, was-sana'i'. Sana'i' itu profesi. Jadi dalam kaitan ini orang non-Arab itu tidak begitu mementingkan soal nasab atau keturunan yang jauh seperti orang Arab. Akan tetapi mereka itu mengkaitkan diri mereka dengan tempat-tempat dan profesi. Misalnya kalau kita melihat ke Indonesia itu sebagai bangsa non-Arab, Anda lihat sendiri. Misalnya kalau sistem penamaan di Indonesia, kita hanya satu nama. Misalnya Agus, atau Joko dan lain-lainnya. Jadi kalau Anda melihat di Indonesia ini, walaupun di kartu identitas itu hanya satu nama. Baru kalau mau pergi haji ada penambahan bin. Kenapa? Karena mereka mau ke haji dan memang ini ada urusannya dengan Arab. Jadi juga di bangsa-bangsa yang lain mereka juga tidak begitu mementingkan soal nenek moyang yang ke-20 atau 30. Jadi misalnya kita di Sudan, seperti saya, kita harus menyebutkan 4 nenek moyang atau 4 kakek. Misalnya saya Bakri, Ahmad, Muhammad, Khatir, 4. Tapi kalau saya di Indonesia hanya satu nama ya sudah cukup. Jadi sudah jelas ini bangsa Arab sangat mementingkan soal nasab yang panjang, وأكثر انتسابها إلى الأمكنة والصناعية. أما الأمكنة فأكثرها مشهورة مدركة بالأخبار المتواترة. Jadi kalau tentang urusan tempat-tempat, jadi tempat-tempat itu kebanyakan sudah terkenal karena ada cerita-cerita yang menceritakan tentang tempat-tempat tersebut. Dari cerita itu kita mengerti nama-nama tempat. غير مفتقرة إلى تجشم بحث wa takalluf sabr. Jadi kita tidak memerlukan banyak pekerjaan, tajassum,
banyak pekerjaan untuk mencari asal-usul nama-nama tempat. Illa amkinatan yasiratun tahtaju ila istiktab. Kecuali ada beberapa tempat yang agak sulit kita mencari alasan penamaannya, atau kita mencari kenapa tempat-tempat seperti itu diberikan nama tertentu. Amma li bu'diha an hauzatil Islam. Kenapa? Karena mungkin tempat-tempat itu jauh dari tempat Islam. Wa amma li khumuli dzikra nahwa al-qura wal jibali wal awdiyah. Jadi atau mungkin ada alasan yang lain, nama-nama tersebut tidak disebutkan. Maka kita harus mencari alasan penamaan pada tempat-tempat itu, semuanya terkait dengan budaya yang non-Arab, yang mementingkan hanya nama tempat dan profesi. Ini memang menggambarkan bahwa orang Arab ya, atau bangsa Arab itu soal nama-nama kakek pertama, kakek kedua, kakek keempat, bisa sampai ke suku, sampai ke negara. Ya, jadi memang ini jelas bahwa mereka itu soal keturunan penting, dan mungkin juga ada alasan. Ada beberapa marga yang juga mencoba untuk mengkaitkan diri juga dengan Ahlul Bait. Makanya dari situ terjadi pemalsuan. Karena nanti kita akan lihat atau sebagaimana saya jelaskan di episode-episode yang lain, klaim bahwa satu marga atau suatu keluarga dari keturunan Ahlul Bait itu sangat menguntungkan. Lalu ada pembagian, jadi dalam bangsa Arab itu juga sebenarnya soal keturunan juga ada beberapa mekanisme, ada pembagian kepada beberapa bagian. Jadi satu suku itu bisa dijadikan, misalnya ada subsuku, 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 dan semua subsuku itu mempunyai istilah tersendiri. Jadi seperti yang ini. Thummal Arabu syu'ubun wa qabail. Orang Arab itu adalah syu'ub wa qabail. Syu'ub itu bangsa, syab. Syu'ub itu bangsa-bangsa. Wa qabail dan suku-suku. Wal ajamu syu'ubun la ghair. Akan tetapi orang yang non-Arab hanya bangsa saja. Tapi ini mungkin tidak begitu benar 100%, karena dulu juga orang Barat juga ada penamaan suku-suku. Banyak kalau kita ke Yunani dulu atau Romawi, ada juga pembagian atas nama suku. Lianna dzakarna annaha la tantasibu ila abaiha, karena kita sudah menjelaskan bahwa non-Arab itu tidak begitu mementingkan soal keturunan. Fa'awwalul Arab syu'ubun thumma qabail. Jadi orang Arab itu membagi keturunan mereka itu kepada beberapa bagian. Jadi yang pertama adalah syu'ub, bangsa-bangsa yang itu yang tadi. Thumma qabail, qabail itu suku-suku. Thumma amair, kita akan melihat amair itu artinya apa, karena orang Arab itu memang pembagian suku dan subsuku itu dikaitkan dengan tubuh manusia. Jadi dari syu'ab, syu'ab itu ras, syu'ab thumma qabail, terus ke amair, ke itu dada, dari dada ke perut, dari perut ke kaki, dari kaki ke siku-siku kaki sampai ke bawah, paling bawah. Ini memang mereka mengkaitkan pembagian
suku-suku atas tubuh manusia. Kita lihat. فأول العرب شعوب ثم قبائل ثم عمائر ثم بطون ثم أفخاذ. أفخاذ itu paha-paha, fasail siku-siku ثم عشائر. فالشعوب تجمع القبائل. Jadi bangsa-bangsa itu tempat perkumpulnya qabail, suku-suku. Wal qabailu tajma'ul amair, dan suku-suku itu tempatnya perkumpulan amair. Amair itu adalah sub-suku. Wal amairu tajma'ul butun, dan amair itu mengumpulkan butun. Butun yaitu sub-suku juga, tapi dari butun itu perut manusia. Wal butun tajma'ul afkhad, tapi butun atau perut-perut itu mengumpulkan afkhad. Afkhad itu paha-paha. Wal afkhad tajma'ul fasail, dan afkhad itu atau paha-paha itu mengumpulkan siku-siku, dan wal fasair tajma'ul asyair, siku-siku itu mengumpulkan kaki. Ini sudah jelas. Ini mencerminkan bahwa memang orang Arab itu ilmu nasab bagi mereka itu seperti manusia. Jadi pembagian suku, subsuku itu juga seperti tubuh manusia. Jadi dari kepala, dada, perut, paha, siku-siku, dan sampai ke kaki. Pembagian seperti itu. Lalu kita akan melihat gambar atau diagram yang biasanya orang menggunakannya dalam menyebutkan satu keturunan. Jadi kita akan melihat ada beberapa gambar yang memperlihatkan bagaimana manusia itu juga, dan ini juga menyebutkan bahwa non-Arab juga memperhatikan ilmu nasab. Jadi seperti contoh di sini, orang suka membuat gambar seperti ini, pohon. Sudah jelas pohon ini juga menggunakan diagram pakai manusia, dan ini menggunakan diagram biasa. Ini bisa Anda lihat sekali lagi, 1, 2, 3, 4, ini semuanya cara atau mekanisme untuk memperlihatkan keturunan salah satu orang atau keturunan bangsa tertentu atau marga tertentu. Dan kita akan juga melihat mekanisme membuat diagram pohon nasab di dunia Arab seperti yang ada di sini. Misalnya lihat, ini Arab. Pohonnya memang gede sekali. Dilihat kalau dibandingkan dengan pohon yang tadi yang di barat tidak begitu besar seperti yang ini. Ini salah satu mekanisme, dan mereka juga mempunyai beberapa mekanisme seperti pohon seperti ini, seperti diagram, dan seperti diagram seperti ini, dan seperti ini. Ini semuanya cara untuk memperlihatkan keturunan seseorang. Jadi yang penting Anda melihat pohon Arab itu besar sekali. Pohon Arab besar sekali. Lalu kita ke kecurigaan. Kecurigaan pemalsuan nasab di dunia Arab. Jadi nanti kita sekarang akan beralih ke soal pemalsuan nasab di dunia Arab. Bagaimana itu terjadi? Kecurigaan pemalsuan nasab di dunia Arab. Dalam kaitan ini kita akan memulai dari Maroko. Motives and techniques of genealogical forgery
in pre-modern Muslim societies. Ini dari buku Genealogy and Knowledge in Muslim Societies. Nah, jadi ini kita akan nanti insya Allah melihat ke Arab itu di masa kini bagaimana mereka memalsukan nasab. Jadi ini soal Ahlul Bait. Ahlul Bait. Ahlul Bait itu sendiri mendirikan mekanisme julukan Sayyid, Syarif, dan ini akan dijelaskan pada waktunya karena memang kalau kita melihat ke keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keturunan dari segi perempuan dan ada dari segi laki-laki. Jadi ini akan dijelaskan pada waktunya, akan tetapi mereka mempunyai mekanisme Syarif dan Sayyid. Syarif itu dari Syarifah biasanya dari Fatimah Zahra, dan Sayyid itu dari garis bapak. Mekanisme ini diciptakan kapan? Diciptakan pada pertengahan abad 9 Masehi, sekitar 350 Hijriah. All the same, the geographical populations created opportunities for intruders to graft themselves onto prestigious genealogies. Ini memang memperlihatkan juga ada mekanisme yang digunakan yang terkait dengan Ahlul Bait. Yang tadi kita menjelaskan mereka menggunakan julukan Sayyid dan Syarif, dan nanti insya Allah kita akan menjelaskan tentang penggunaan Sayyid dan Syarif. Dan memang di masyarakat Hadramit itu sendiri memang ada stratifikasi, ya, di mana Sayyid itu menjadi di atas, di bawahnya jadi masyayikh, di bawahnya jadi qabail dan lain sebagainya. Tapi yang penting dalam pengakuan atau klaim bahwa ada seorang dari keturunan Ahlul Bait, mereka menggunakan sistem seperti Sayyid dan Syarif. Dan karena dunia Arab itu, Islam, kalau dapat dikatakan begitu, meluas. Jadi meluasnya Islam juga memberikan ruang bagi orang untuk memasukkan nasab. Dan kita sudah menjelaskan kenapa orang bisa memasukkan nasab, karena ada keuntungan tertentu. Dalam hal ini juga kita akan memulai dari tempat tertentu, yaitu dari Maroko. Di Maroko itu terjadi apa? Di Maroko ada desa dinamakan Zawiyat Sayyidi Abdul Aziz bin Yofo. Zawiyat Sayyidi Abdul Aziz bin Yofo. Terdapat satu dokumen atau naskah yang diragukan, diistilahkan dengan sebutan Al-Jufriyah. Dalam naskah tersebut terdapat nama orang bernama Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin yang mengaku keturunan Arab tanpa kualifikasi. Jadi kita mulai dari Maroko. Di Maroko memang terjadi banyak pemalsuan. Kenapa? Karena di Maroko, daerah Maroko itu di Arab Barat itu selain suku Arab ada juga suku-suku yang lain. Jadi di Maroko sendiri ada Amazigh, ada Barbar, dan ada juga suku-suku dari Afrika. Apalagi negara-negara yang tetangga dengan Maroko itu sendiri, ada banyak yang mengaku bahwa atau mengklaim bahwa mereka dari keturunan atau dari Ahlul Bait. Yang kita menjadikan contoh di sini adalah desa namanya Yofo. Di desa Sayyidi Abdul Aziz itu ada seorang bernama
Yusuf Ibn Tashfin. Nanti kita akan melihat Yusuf Ibn Tashfin itu memang ada yang menyatakan dia adalah seorang legendaris. Jadi kalau ada orang legendaris dimasukkan ke keturunan, berarti kita harus meragukannya. Jadi memang juga banyak terjadi hal seperti itu. Jadi nanti kita insya Allah akan menjelaskan tentang hal ini pada waktunya, dan cukup sampai di sini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong Anda menekan tombol subscribe sampai kita bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum. Antara realitas dan imajinasi, bainal haqiqati wal khayal.